potongan itu namanya promonya tuh September Ceria. Oh, ada September Ceria. September Ceria. Oh. Jadi kita kasih potongan 300.000 sampai 500.000. Jadi kalau misalnya saya bayar 600.000, 50% dong. Halo Sobat WK, sama saya Lucky Octavian, kita di Sumatera Kota. Sekarang saya berada di instalasi pengolahan air PAM Jaya di kawasan Jalan Penyerihan Jompongan, Jakarta Pusat. Saudara, air bersih merupakan sebuah kebutuhan vital bagi masyarakat, terutama di Kota Jakarta. Nah, sekarang saya berada di PAM Jaya, tempat pengolahan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Jakarta. Sekarang bersama saya sudah ada Ibu Iren Putri, Vice President Customer Management dan Marketing Strategi PAM Jaya. Siang Bu, Siang, apa kabar Bu? Baik, apa kabar Mas Enggi? Ya. Bu, kita mau tanya-tanya nih Bu seputar PAM Jaya Bu ya. Terutama ini Bu, sekarang ini lagi gencar soal stunting Bu ya. Betul. Bagaimana sih Bu peran peran PAM Jaya sendiri dalam ikut mencegah stunting di DKI Jakarta? Oke. Jadi sebenarnya kan stunting itu kan program salah satu program pokok ya dari Pemprov DKI gitu ya. Bagaimana kita mengurangi angka stunting terutama untuk anak-anak yang dalam fase tumbuh kembang di area Jakarta gitu ya. Dan kami sebagai salah satu badan BUMD memang harus mengikuti program pokok yang diterapkan oleh Pemprov DKI. Nah, kalau misalnya PAM Jaya sendiri sebenarnya peranannya cukup penting mengenai air perpipaan atau nanti itu outputnya adalah mengenai air bersih. Jadi air bersih itu sangat penting. Mungkin orang berpikir ya stunting itu apa sih gitu ya kaitannya sama air bersih gitu. Biasanya dikaitkan dengan makanan Bu. Betul. Nah, tapi kan sebenarnya kalau misalnya bisa dibayangkan ya, saat ini penggunaan air perpipaan di DKI Jakarta itu baru cakupannya sekitar 69% lah. Artinya masih ada 31% masyarakat Jakarta yang belum menggunakan ataupun memiliki akses untuk air bersih. Artinya mereka akan mempergunakan air tanah untuk kebutuhan mereka sebagai alternatif kedua. Nah, air tanah sendiri itu sebenarnya sudah tercemar untuk kondisi di Jakarta. Karena ada kadar deterjen, kemudian zat besi yang cukup tinggi gitu ya. Kalau kita pakai sehari-hari kan kalau misalnya kita pakai air tanah ya, kadang-kadang tuh kamar mandinya jadi kuning gitu ya. Itu kan sebenarnya indikasi, atau kalau kita cuci pakaian tuh jadi agak kuning. Betul ya. Itu indikasi bahwa itu zat besinya, ya betul. Zat besinya cukup tinggi gitu. Iya. Dan itu tidak boleh dikonsumsi. Betul. Ya, jadi salah satu peranannya PAM Jaya adalah gimana caranya kita bisa memberikan akses itu semudah-mudahnya untuk masyarakat DKI Jakarta pada khususnya gitu. Artinya ketika nanti air bersih ini dikonsumsi oleh orang banyak termasuk anak-anak, betul. Itu bagian dari pencegahan stunting. Iya, betul. Kan saya coba makanan artinya iya. Air minum yang dia minum pun itu ya harus bersih. Harus bersih gitu. Nah, jadi kaitannya lagi, kalau itu kan secara generalnya ya, secara khususnya sebenarnya kita itu ada program sendiri, karena kan PAM Jaya itu ada Dharma Wanita. Nah, Dharma Wanitanya itu cukup aktif untuk melakukan program-program yang berkaitannya dengan stunting. Entah itu melalui asupan makanan bergizi, ataupun juga kita melakukan juga sunatan massal gitu ya, yang udah kita lakukan. Kemarin itu dalam rangka ulang tahun DKI kita sekitar ada 400 anak-anak yang dilakukan oleh ibu-ibu di Dharma Wanita, bekerja sama juga dengan Dharma Wanita yang ada di wali kota di seluruh Jakarta. Artinya nggak cuma lewat produksinya, betul, tapi juga ada CSR. Iya, CSR yang langsung menyentuh masyarakat Jakarta. Boleh tahu Bu, bagaimana PAM Jaya itu memastikan air yang disalurkan itu sudah memenuhi standar. Artinya sampai ke masyarakat itu benar-benar aman untuk itu. Iya.
Nah, sebagai informasi sebenarnya air yang kita produksi itu adalah berdasarkan Permenkes itu air minum, Mas Hengki. Jadi nggak cuma air bersih, udah bisa diminum. Artinya bisa Betul, betul. Nah, tapi kita kan harus tahu bahwa kondisi DKI Jakarta ini kan cukup udah tua ya. Pamjaya sendiri itu, pipanya, Bu, ya? betul. Pamjaya itu sendiri kan berdiri dari tahun 1922, artinya dari zaman kolonial Belanda tuh udah ada. Jadi bisa dibayangkan bahwa pipa-pipa kita itu kebanyakan adalah pipa-pipa yang memang secara usia udah 100 tahun gitu ya. Nah, dari situ ketika kita produksi sebenarnya itu layak minum, ketika kita distribusikan, itu yang kita tidak bisa menggaranti bahwa itu sebenarnya bisa diminum atau tidak. Karena kita melalui perpipaan yang mungkin di zaman itu belum ada teknologi untuk bisa bikin supaya pipanya itu food grade. Food grade, Gitu. food grade. Jadi Artinya yang keluar dari produksi Pamjaya itu udah layak minum. iya. Tapi Ketika sampai distribusinya itu yang karena melalui itu kita nggak tahu. Nah, sebenarnya sebagai informasi sendiri bahwa ini kayaknya informasi udah cukup banyak ya. Kebutuhan masyarakat DKI Jakarta secara umumnya itu adalah kebutuhannya ada sekitar 32.000 liter per detik secara keseluruhan. 32.000 liter Ya. per detik secara Tapi saat ini yang kita punya di Pamjaya itu yang dikelola dari seluruh Jakarta itu hanya 20.000. Jadi kita masih memang gap sekitar 12.000. Nah, makanya salah satu yang dilakukan oleh Pamjaya bersama dengan Kementerian Pusat, PUPR, kita menyediakan spam-spam yang akan kita bangun sampai dengan tahun 2030. Nah, tahun ini kita bersama Kementerian PUPR itu mendirikan namanya Spam Jatiluhur yang mengaliri daerah area Jakarta Timur Jakarta gitu ya. Nah, jadi untuk yang area-area Jakarta Timur nanti ini dengan adanya Spam Jatiluhur tuh airnya suplainya akan besar sekali gitu ya, akan cukup besar gitu. Karena Jatiluhur sendiri itu diperkirakan sekitar 4.000 liter per detik untuk masyarakat DKI Jakarta. Tapi mungkin di Oktober ini hanya 1.000 dulu, tapi 1.000 tuh juga cukup besar loh Mas Eki. 1.000 liter per detik itu cukup besar. Iya, gitu. Oh iya. Ya artinya pelan-pelan nanti ya, betul, semuanya betul. Iya. Nah, tahun depan sendiri kita menyediakan juga namanya spam itu ada 3, ada spam Pesanggerahan. Itu nanti akan membantu suplai masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kemudian ada Ciliwung yang juga akan nanti kita bangun, ya. Dan kemudian Spam Karian itu di 2006 sampai 2007 lah sekitar situ. 2027. Ya, itu akan membantu untuk daerah Jakarta Barat, daerah area barat ya. Jakarta untuk disuplai. Wilayah barat sekarang sudah ada. Sudah, tapi kita harus mengakui bahwa suplai masih terbatas gitu. Oh. Iya. Kemudian ini Bu, apa sih tantangan yang besar Bu? Tantangan terbesar yang dihadapi Pamjaya dalam menyediakan air bersih, ya, akses air bersih, terutama di wilayah Jakarta yang rentan stunting lah. Oke. Nah, jadi kan balik lagi yang tadi saya sampaikan ya, masyarakat Jakarta saat ini kan ada sekitar 30-an% yang belum terakses air bersih. Artinya mereka masih mempergunakan air tanah. Nah, air tanah sendiri itu di DKI Jakarta itu sebenarnya udah sangat tidak layak untuk kita pergunakan sehari-hari. Jadi kita bisa bayangkan tuh efeknya itu terutama anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang tuh cukup signifikan gitu. Kalau dibicara mengenai tantangannya sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah untuk area-area yang memang kita tidak bisa supply, artinya mereka masih mempergunakan air tanah, maka Pamjaya harus hadir untuk bisa memberikan akses air perpipaan secepatnya. Lalu yang kedua adalah tantangannya juga adalah yang sudah dilalui oleh air perpipaan gitu ya, masyarakat kita masih banyak juga yang nggak mempergunakan air perpipaannya loh Mas Hengki. Oh gitu Bu? Iya. Jadi masih ada substitusi lah ya, mereka kadang menggunakan air tanah, kadang menggunakan air perpipaan gitu ya. Padahal secara perhitungan ekonomis, air perpipaan itu jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita pakai air tanah. Karena kan ada biaya listrik ya, biaya pompanya gitu. Itu berapa Bu? Murahnya seberapa? Gini, jadi kalau misalnya kita sendiri kan ada kelas pelanggan ya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk kelas pelanggan yang paling bawah, kita menyebutnya masyarakat berpenghasilan rendah, itu biayanya cuma 1.050 per meter kubik. Artinya gini, Rp1 per 1 liter. Rp1 per 1 liter? Yes, murah kan? Kita beli ya. Benar, baru saya mau ngomong. 5.000 iya makanya. Iya. Rp1 per 1 liter. Iya.
ya kan, berarti ekonomis kan. Kalau bersih lagi kan udah betul. bersih. Nah, kalau misalnya kita melakukan kajian ya yang sudah dilakukan Pamjaya untuk area-area di sekitar Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang memang belum terakses air perpipaan, mereka kan masih pakai air pikul ya. Mas Anggi pernah lihat ya? Nah, itu air pikul itu sendiri itu 1 bulan mereka tuh mengeluarkan uang sekitar 600 sampai 800 ribu. Kalau mereka masang perpipaan itu cuma 80.000 sampai 120.000. Jauh ya. Savingnya bisa ini ya. Bisa buat nanti biaya pendidikan ya kan. Bisa buat nanti yang lainnya gitu, kebutuhan pokok lainnya gitu. Nah, edukasi ataupun informasi itulah yang memang saat ini Pamjaya sedang mengencar-gencarkan ke masyarakat, terutama untuk area-area yang sudah dilalui oleh air perpipaan. Jadi dimanfaatkanlah, digunakanlah gitu ya, yang belum jadi pelanggannya Pamjaya gitu. Ya mereka masih mikirnya kan masih begini, ngambil dari tanah nggak banyak. Betul. Dia tidak lupa bahwa dia mesinnya pakai listrik. Setiap kali air nyala, listriknya nyala. Iya, itu satu. Tuh, terus kualitasnya yang tadi saya jelasnya, ya kan? Banyak zat besi ya tadi. Hati-hati. Kalau yang pakai air tanah, zat besinya udah mulai tinggi. Dan deterjen. Nah, itu. Nah, yang ketiga sebenarnya yang penting juga kan gini. Joe Biden, Presiden Amerika ya, pernah mengungkapkan di salah satu forum internasional bahwa penggunaan ataupun eksploitasi air tanah di Jakarta ini tuh udah cukup sangat besar ya. Terus mereka, Joe Biden sendiri memprediksi kalau misalnya tidak ada kita pengelolaan air tanah itu secara bijak, 2050 itu diperkirakan bahwa Jakarta tuh akan tenggelam. Jadi sebenarnya dengan pakai air perpipaan, kita juga melakukan sesuatu yang berdampak buat lingkungan gitu. Jadi kemiringan itu kita bisa kurangin. Saya nggak bisa bilang dihilangkan ya. Iya, benar. Berapa senti ya setiap tahun? 10 sampai 12 senti. 10-12 senti setiap tahun. Iya. Jadi mungkin saya atau ibu atau pemirsa nggak ngerasain, tapi nanti anak cucu kita yang akan. Betul. Jakarta tenggelam. Betul. Jadi 3 dampak itu yang sebenarnya kami di Pamjaya bukan hanya mensosialisasikan tapi mengedukasikan ke masyarakat Jakarta seberapa pentingnya sih mempergunakan air perpipaan itu gitu. Bu, ada nggak sih Bu target dari Pamjaya untuk memenuhi semua kebutuhan? Iya. Jadi berdasarkan dari kami kan di bawah BUMD ya, di bawah Pemprov DKI, jadi ada kami diatur oleh Pergub, peraturan gubernur, bahwa di tahun 2030 100% bangunan yang ada di Jakarta itu harus menggunakan air perpipaan. 2030. Betul, 2030. Nah, tahun ini sendiri target dari Pamjaya harus mencakup sekitar 50 sampai 70 ribu sambungan baru. 50.000 sampai 70.000 sambungan baru. Iya, tahun ini. Ini yang tertinggi loh selama Indonesia berdiri. Indonesia Pamjaya berdiri. Jadi ini target yang cukup besar, tapi kami sendiri di Pamjaya yakin gitu ya dengan tadi kerjasama yang sangat baik dengan dari pemerintahan pusat, terutama PUPR yang bantu menyediakan spam tadi gitu ya. Kami yakin target ini bisa tercapai. Tinggal 3 bulan. Tapi yakin Bu ya, yakin Pamjaya harus yakin. Yakin. Kemudian ini Bu, sosialisasi ya tadi itu ya, sosialisasi pemasangan pipa. Itu kan imbauan untuk warga supaya menggunakan air pipa. Ya. Dari sisi saya nih Bu ya sebagai masyarakat, sulit nggak sih Bu mengajukan pemasangan baru instalasi Bu? Nah, jadi kan segini, karena programnya cukup masif gitu ya, dan kita juga meng-encourage supaya masyarakat itu gimana sih caranya supaya pakai perpipaan. Nah, yang tadi saya bilang di area Jatiluhur itu, di area Jakarta Timur, area timur Jakarta, itu sedang dilakukan program yang cukup masif. Jadi ada tim kami yang ke lapangan secara door to door itu ke 10 kelurahan, salah satunya misalnya kayak Cipinang Muara, kemudian Jatinegara Kaum gitu ya. Tim kami itu tersebar di sana. Jadi sebenarnya masyarakat bisa langsung melakukan sambungan baru melalui tim kami yang ada di sana. Atau yang kedua, ada kantor AB, kantor area bisnis. Pamjaya sendiri tuh punya 13 di Jakarta ya. Iya, ada di Polomas, ada di Klender gitu ya, ada di Gudang Air. Jadi kalau misalnya pelanggan yang area sekitarnya ada kantor area bisnis bisa melakukan ke situ. Atau sekarang yang paling gampang, kami tuh ada QR. Jadi kalau misalnya masuk ke aksesnya IG Pamjaya, Pamjaya Official, betul, ya,
itu ada QR-nya. Jadi tinggal QR-nya daftar di situ. Scan di situ ya. Iya. Jadi Bisa sebenarnya langsung isi formulir di situ. betul. Nanti Iya. langsung direspon oleh tim. Betul. Atau telepon ke Laporpam kontak center kami di 1.500 223. 1.500 223. Iya. Satu ya pemirsa 1.500 223. Jadi aksesnya banyak ya Mas Aksesnya Enggi? banyak. Banyak. Artinya nggak cuma harus datang ke kantor, Betul. isi formulir, Betul. sambil di rumah, sambil ngomong anak, Iya, bisa betul. langsung Nah, pasang. betul. Nah, karena kita tahu bahwa ini targetnya cukup besar, dari Pamjaya sendiri kita ada gratis sambungan baru. Itu untuk yang khusus 10 kelurahan itu, kita kasih kuota 10.000. Jadi 10.000 pendaftar pertama itu kasih gratis. Kalau bayar biasanya berapa? Bayar itu biasanya dari yang kelas menengah bawah sampai kelas menengah atas itu di 600.000 sampai 1,6. Jadi selama kita ada kuota promo gratis ini yang 10.000 ini tuh gratis, nggak bayar gitu ya. Ya, tapi untuk yang area 10 ini ya, yang 10 kelurahan ini. Nah, tapi yang di luar 10 kelurahan ini nggak perlu khawatir. Kita namanya ada potongan itu namanya promonya tuh September Ceria. Oh, ada September Ceria. September Ceria. Jadi kita kasih potongan 300.000 sampai 500.000. Jadi kalau misalnya saya bayar 600.000, 50% dong. Ya dong, potongannya kan. Lumayan banget kan? Iya. Tuh ada September Ceria, cashback 50%. Ya. Iya. Jadi buru-buru pasang nih ya. Mumpung lagi September Ceria. Iya. Jadi kalau udah Oktober udah nggak ada Bu ya. Nah, ini yang paling menarik nih Mas Anggi. Ya, jadi kita tuh ada undian. Kemudian Jadi semua yang melakukan pendaftaran dari Januari 2002 tahun ini 24 sampai dengan Desember nanti 2024 iya sampai Desember kita mengadakan undian itu 500 pemenang masing-masing itu dapat 5 gram logam mulia. Itu dari Pamjaya. Iya. Masing-masing dapat 5 gram logam mulia. Kita akan undi di awal tahun 2025. Coba 1 gramnya aja udah berapa? Iya, bener kan? Jadi udah gratis, terus ada udah gratis, terus ada kemungkinan lagi menangin logam mulia. Yang gratis itu namanya diikutkan juga dalam undian? Semua yang tahun ini ya, semua. Nanti kita akan undi, terus kemudian akan kami umumkan itu di awal tahun depan di 2025. Jadi banyak semuanya undiannya banyak. Oh, ada promo, gampang, dapat promo, dapat cashback, dapat gratis, kurang apa lagi tuh Mbak? Iya. Daripada pakai air tanah yang betul. Ya bisa dibilang tidak, sekarang ini tidak terjamin. Betul. Tidak terjamin. Kalau dari air pump sudah air pupaan itu sudah pasti terjamin karena lewat Permenkes. Iya. Betul. Oke. Terus kemudian kalau ada masalah ketika di pelanggan ada masalah, kemana mereka harus? Iya. Nah, kita kan ada kontak center yang tadi saya bilang ya. Jadi ada 1.500 223. Betul. Nah, jadi kan sebelumnya memang kami ini baru melakukan integrasi kontak center. Sebelumnya itu kita ada 2 kontak center, yang satu ke Palija, satu lagi ke Aetra kan. Karena pengambil alihan kami di Februari 2023, jadi kami menyatukan. Nah, kontak center kami itu di 1.500 223 itu udah berdiri dari 10 November tahun lalu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, biasanya kontak center kami itu biasanya nanti ada tim lapangan yang akan langsung menangani. Gitu. Betul. Kalau lewat IG bisa lewat IG-nya Laporpam. Iya, Laporpam. Masih hashtag atau Laporpam IG-nya Pamjaya. Jadi official Pamjaya. Gitu. Laporpam. Iya, Laporpam. Ya. Bukan Laporpa ya, tapi Laporpam. Kalau Laporpam ya kayak Bu. Artinya langsung itu apa aja Bu? Biasanya keluhannya apa sih Bu? Kebanyakan sih memang airnya kecil atau misalnya airnya mati. Nah, kita sendiri tuh sebenarnya Mas Anggi ada antisipasinya. Jadi kalau misalnya untuk pelanggan Pamjaya, kalau misalnya ngalamin kendala misalnya airnya mati atau misalnya suplainya kecil, selain ada tim teknis kami yang langsung akan ngecek di lapangan ya, di lokasi ketika ada kendala seperti itu, sebenarnya kami juga menyediakan air tangki. Jadi mobil-mobil tangki itu selalu standby 24 jam. Gitu. Standby 24 jam. Ya. Itu gratis. Itu gratis. Jadi tidak dipungut bayaran sama sekali. Artinya itu untuk mengcover area yang mengalami kendala secara masalah kira-kira betul. Di satu RT atau satu RT. Iya. Jadi di telepon 1.500 223 misalnya minta perbantuan mobil tangki itu gratis. Tim kami akan langsung mengirimkan mobil tangki. Wow. Gitu. Jadi end to end-nya sebenarnya kami udah pikirin nih gitu ya. Jadi
sebenarnya jadi pelanggan Pamjaya itu adalah salah satu selain untuk berdampak untuk pribadi gitu ya, untuk keluarga yang tadi saya dan Mas Hengki jelasin gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh juga tahu bahwa akses itu adalah hak semua orang gitu. Jadi kita menyediakan semuanya itu, alternatifnya tuh apa aja gitu, solusinya apa aja. Air bersih untuk semua orang. Betul, betul. Jadi ya mulai dari pemasangan sampai kalau ada keluhan ya semua sudah. Iya. Ya Pamjaya udah siap. Iya. Nanti kita mungkin jalan-jalan sedikit boleh, ya. boleh. Ini nanti kita sambung lagi ya pemirsa. Oke. Baik. Ayo mari Bu. Ya. Pipa dari pipa langsung sambung ke dalam rumah. Iya, jadi nanti ada tim kita yang akan melakukan instalasinya. Jadi langsung pasang water purifier-nya, kemudian langsung bisa diminum. Ini ada contoh nanti di lobby di bawah tuh itu pakai water purifier semuanya. Oh. Kita coba langsung dari dispensernya langsung yang ini. Wah, keluar deh. Wih, bening. Dua airnya bening ya. Jadi kita pindah langsung. Segar, nggak ada apa rasa apa ya, kayak minum air putih biasa aja ya. Kalau dari air seperti air mineral. Nah, Sobat WK, sekarang kita sudah ada di kantor pusatnya Pamjaya, di mana di sini ada sebuah alat yang bisa, di mana kita bisa minum air langsung, air bersih langsung dari air perpipaan dari Pamjaya ya. Ya Bu ya. Iya. Ini Bu, bisa benar. Ini jadi namanya water purifier. Water purifier. Yes, water purifier ini kalau misalnya kita ke negara tetangga ya, ke Singapura gitu ya, kita udah langsung bisa minum dari tap waternya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya kita juga udah bisa melakukan itu. Tapi kan karena pipa kita yang usianya udah cukup lama gitu ya. Jadi water purifier ini merupakan salah satu alat bantu yang juga dilakukan inovasi oleh Pamjaya. Jadi ini tuh nggak pakai galon sama sekali. Nggak ada galonnya. Isinya nggak ada galon? Nggak, jadi ini langsung menempel ke air perpipaan yang ada di rumah kita. Jadi kalau misalnya untuk pelanggan Pamjaya yang sudah berlangganan Pamjaya, nggak perlu lagi beli galon, angkat-angkat gitu ya, apalagi ibu-ibu gitu ya, harus nunggu biasanya suaminya gitu ya. Lama ya biasanya. Lama ya, mesti ke warung belum, kalau warungnya tutup. Lebaran pulang kampung nggak ada air. Jadi ini udah bisa langsung digunakan, tinggal di tap air perpipaan yang ada di rumah kita. Ini udah langsung bisa diminum. Oh, udah langsung bisa diminum. Iya. Tadi saya nyobain sebentar, tapi saya coba Bu ya. Iya. Boleh coba Bu ya. Boleh. Ini ada air dingin, air biasa, sama air panas. Oke. Ini salah satu contoh water purifier tipenya yang akan kita lakukan penjualan secara komersial di akhir September ini. Oh, akhir September. Sebentar lagi tuh. Spill udah di dia. Wah, ini tuh si air tadi. Saya minum Bu ya. Iya. Jadi coba kita minum ya. Segar. Gak ada bedanya kan? Segar, nggak ada bedanya Bu. Sama air yang kemasannya. Ini ini jujur. Iya. Nggak ada bedanya. Dengan air kemasan. Dengan air kemasan. Iya.
Karena itu salah satu bentuk komitmennya kita juga kan. Jadi sebenarnya air yang ada di WTP kita, water treatment kita itu sebenarnya air minum. Karena udah berdasarkan Permenkes gitu. Oh, sudah sesuai Permenkes. Di mana air yang diproduksi harus sudah sesuai dengan standar kesehatan. Air minum. Air minum. Iya. Itu dia. Ini ada water purifier. Iya. Wah, itu ya. Kalau yang udah pasang pump mau tambah ini silakan. Oke. Ini tinggal nggak usah ngangkat-ngangkat galon, udah nggak usah bawa-bawa seret-seret galon, apalagi ibu-ibu ya, aduh nunggu bapaknya pulang nggak pulang-pulang. Dan lebih ekonomis, yang tadi saya bilang tarifnya berarti Rp1 per liter, mengikuti tarif rumah masing-masing gitu. Jadi meliputi kelompok pelanggan. Oh, ini tarifnya sendiri atau sekalian sama? Sekalian sama air perpipaannya, jadi nempel, ya, jadi murah, lebih murah. Lebih murah, iya. Iya. Rp1 per liter, bayangin. Kalau beli air kemasan udah 5.000, 7.000 ya. 5.000, 7.000 ya kalau kita beli di supermarket, minimarket ya. Ini kesegaran sama kebersihan terjamin. Sudah tinggal glek gitu Ibu ya. Ya. Oke Bu. Ada model lain Bu ya? Ya ada yang model lebih gede juga Bu ya? Ada, jadi kita ada beberapa model yang akan kita segera launching. Jadi ini hanya salah satu contoh. Ini untuk perumahan Bu? Iya, perumahan rumah tangga, perkantoran juga bisa. Gitu. Ada yang lebih besar Bu ya kayaknya Bu ya? Iya. Nah Sobat WK, tadi kita udah icip-icip air minum langsung dari water purifiernya milik Pamjaya yang nanti bisa dibeli juga oleh Sobat WK yang sudah berlangganan air pipa ya di Pamjaya gitu ya. Nah, demikian tadi kita udah keliling-keliling ya, wawancara dengan Ibu Iren, mengetahui bagaimana proses air dari mulai sana produksi sampai kemudian jatuh di rumah tangga sampai bisa langsung diminum seperti saya ini. Terima kasih Bu Iren. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan. Baik Sobat WK. Itu demikian tadi wawancara khusus kami dengan Ibu Iren Putri, Vice President Customer Management dan Marketing Strategi Pamjaya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan wawancara eksklusif lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.